Ketika seorang presiden berbicara tentang makan siang gratis dan sekolah rakyat, publik bersorak. Ketika seorang menteri keuangan berbicara tentang defisit dan beban fiskal, publik diam namun cemas. Di balik janji-janji kampanye ada realita neraca. Di balik mimpi-mimpi perubahan ada beban pengeluaran yang tak ringan. Dan di tengah itu semua berdiri satu nama, Sri Mulyani Indrawati. Selasa 22 Juli 2025, ia menyampaikan laporan penting di istana. Bukan hanya tentang berapa uang negara tersisa, tapi juga tentang kemana arah Indonesia dalam tahun-tahun ke depan. Apa yang ia sampaikan kepada Presiden Prabowo? Apa ancaman terbesar yang mengintai fiskal Indonesia? Dan mampukah janji-janji besar itu ditepati tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi nasional? Dalam rapat tertutup bersama Presiden Prabowo, Sri Mulyani memulai dengan sebuah kabar yang menenangkan. Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2024 kembali ditargetkan meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK. WTP artinya laporan keuangan dianggap bersih dan sesuai standar akuntansi. Ini penting untuk menjaga kredibilitas pemerintah di mata publik dan pasar internasional. Sri Mulyani menyebut, Insya Allah bisa sesuai dengan audit BPK bahwa laporan keuangan pemerintah pusat adalah WTP. Banyak hal yang kemudian perlu ditindaklanjuti, dan kita akan tetap lakukan. Namun, di balik stabilitas administratif itu, Sri Mulyani tidak menutupi satu kenyataan besar, bahwa kondisi anggaran saat ini sedang berada di persimpangan. Kemudian, Sri Mulyani menyampaikan outlook fiskal APBN 2025, dan inilah momen yang mengubah suasana ruangan. Outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78% dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun belanja negara, ujarnya. Angka 2,78% memang masih dalam batas aman menurut undang-undang. Namun, angka ini menunjukkan tren yang tidak membaik. Tahun demi tahun, Indonesia bergulat dengan defisit struktural. Artinya, penerimaan negara hampir selalu lebih kecil dari pengeluaran rutin dan program prioritas. Apalagi tahun 2025 adalah tahun pertama Prabowo menjabat, tahun di mana janji-janji kampanye mulai dieksekusi. Program seperti makan siang gratis, perbaikan sekolah, hingga koperasi merah putih. Semuanya membutuhkan dana besar. Tapi di sisi lain, basis pajak Indonesia masih lemah dan penerimaan belum mampu menopang lonjakan belanja. Fakta lain yang jarang dibicarakan, rasio pajak Indonesia stagnan di kisaran 10-11% dari PDB, jauh di bawah negara-negara setara di ASEAN. Dengan basis pendapatan yang rapuh dan belanja yang terus melebar, defisit ini bisa menjadi bom waktu fiskal, terutama jika tidak ditangani dengan cepat dan tegas. Agar kalian semua memahami apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, mari kita lihat keterangan pers berikut ini. Selamat malam teman-teman media. Hari ini kami melaporkan kepada Bapak Presiden pembahasan di DPR mengenai beberapa agenda penting yang menyangkut APBN. Seperti diketahui, Kementerian Keuangan saat ini sedang membahas DPR. Pertama mengenai rencana undang-undang mengenai pelaporan dan pelaksanaan APBN 2024 yang sekarang sedang dibahas dengan Badan Anggaran dan insya Allah bisa sesuai dengan audit BPK bahwa laporan keuangan pemerintah pusat adalah WTP. Banyak hal yang kemudian perlu ditindaklanjuti, kita akan tetap lakukan. Yang kedua, saya juga melapor kepada Bapak Presiden mengenai pembahasan di DPR mengenai APBN 2025, terutama pembahasan sesudah laporan semester yang dalam hal ini beberapa kemajuan dari beberapa program pemerintah dilihat secara seksama dan sesuai dengan pembahasan dengan DPR. Kami menyampaikan bahwa tahun ini 2025 outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78% dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara. Bagian yang ketiga, kami melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai persiapan dan penyelesaian
penulisan nota keuangan dan RAPBN 2026. Seperti diketahui bahwa Bapak Presiden nanti akan menyampaikan kepada DPR, rencananya adalah 15 Agustus karena hari Jumat, nota keuangan dan rencana Undang-Undang APBN 2026. Yang kami laporkan tadi adalah pembahasan mulai dari asumsi makro, kemudian program-program prioritas dari Presiden, dari mulai makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, Koperasi Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, berbagai impres jalan, dan perbaikan infrastruktur, ketahanan pangan, terutama belanja untuk penambahan luas dari lahan, maupun infrastruktur seperti irigasi dan bendungan, dan juga program-program pemerintah lain yang sangat penting seperti pendidikan, terutama Dikdasmen, perbaikan sekolah-sekolah madrasah, kemudian perbaikan dari sisi sekolah digital, dan juga dari Kemenristek Dikti Saintek. Itu semuanya tadi telah kami laporkan, sehingga untuk mendapatkan arahan dari Bapak Presiden, apakah prioritasnya telah sesuai untuk finalisasinya. Tentu saya tidak menyampaikan pada media pada malam hari ini, karena nanti yang akan disampaikan oleh Presiden pada DPR, pada paripurna DPR tanggal 15 Agustus. Namun arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap, reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting, baik itu di bidang yang tadi telah saya sebutkan. Kemudian defisit harus dijaga pada level yang baik. Dalam hal ini seperti yang sudah disampaikan di DPR, range-nya saya laporkan kepada Bapak Presiden, dan beliau mengatakan apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus, ekonomi kita tetap jalan, support terhadap ekonomi melalui APBN, counter cyclical bisa jalan. Jadi nanti stay tune untuk Agustus 15 ya, berdasarkan arahan-arahan yang tadi telah Bapak Presiden sampaikan kepada kami. Kemudian Bapak Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah deregulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu tergantung kepada APBN. Jadi dalam hal ini berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan, dan terutama juga mendorong banyak danantara serta tata kelola yang baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman media. Dalam rapat itu pula, Sri Mulyani menyampaikan draft awal RAPBN 2026 yang tengah disusun. Ia menyebut bahwa nota keuangan akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo kepada DPR pada tanggal 15 Agustus 2025. Sebuah momen krusial menjelang peringatan kemerdekaan. Isi RAPBN 2026 berat pada program-program unggulan Presiden Prabowo, beberapa di antaranya. Program makan bergizi gratis MBG untuk anak-anak sekolah, sekolah rakyat sebagai perluasan akses pendidikan, pemeriksaan kesehatan gratis dan perbaikan layanan dasar, Koperasi Merah Putih, simbol ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan lewat bendungan, irigasi, dan penambahan lahan, digitalisasi pendidikan, termasuk madrasah dan sekolah dasar menengah. Tak bisa disangkal, program-program ini menyasar kebutuhan dasar rakyat. Namun pertanyaannya, apakah negara punya cukup uang untuk membiayainya tanpa menambah utang besar? Sayangnya, Sri Mulyani belum membeberkan detail biayanya. Tapi dari rekam jejak dan kalkulasi awal, banyak ekonom memperkirakan kebutuhan pembiayaan bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Ini belum termasuk belanja wajib seperti gaji PNS, subsidi energi, jaminan sosial, hingga bunga utang. Untuk mengatasi potensi krisis fiskal, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo mendorong dua langkah besar. Reformasi penerimaan negara. Pemerintah akan mencoba memperluas basis pajak, memperkuat digitalisasi perpajakan, dan mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak. Namun upaya ini butuh waktu dan dukungan politik kuat.
deregulasi ekonomi. Prabowo ingin agar investasi dan bisnis bisa tumbuh tanpa harus mengandalkan APBN. Itu artinya penyederhanaan regulasi, pemangkasan izin, dan dukungan penuh terhadap pelaku usaha. Namun, deregulasi adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia bisa mempercepat pertumbuhan, tapi di sisi lain, jika tanpa pengawasan dan transparansi, bisa membuka celah korupsi dan pengabaian standar lingkungan maupun sosial. Sri Mulyani kini berdiri di titik krusial antara loyalitas terhadap kebijakan presiden dan tanggung jawab menjaga keberlanjutan fiskal negara. Anggaran negara bukan hanya tentang angka, ia adalah cerminan arah bangsa, cerminan nilai yang kita pilih, keberanian atau kehati-hatian, janji atau kejujuran. Laporan Sri Mulyani menunjukkan satu hal jelas, mimpi besar butuh strategi besar, tapi strategi besar juga butuh landasan keuangan yang kokoh. Apakah menurutmu RAPBN 2026 ini adalah bentuk keberanian membangun? Ataukah justru potensi bahaya fiskal yang sedang kita tabung? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu mendukung program populis Prabowo? Atau kamu lebih memilih disiplin fiskal seperti era sebelumnya? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan informasi mendalam lainnya. Karena suara rakyat harus ikut mengawal arah keuangan negara.